Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya di sini akan presentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 yang berjudul tentang kesalahan penerapan kaidah ejaan. Saya di sini sebagai Bapak Rahman NPK ATT 2019-1-34914. Julianus Ragil Pamungkas NPK A.2019-1-34905. Nama saya Stephen David, NPK A.2019-1-34875. Saya Muhammad Alfan Fikruwo, NPK A.2017-1-34896. Nama saya Daniel Stanley, NPK A.2019-1-34919. Di sini saya akan mempresentasikan di bagian bab 7.15 tipe walaupun dan biarpun. Di sini kelompok kata yang sudah dianggap benar berjumlah 12 kata, yaitu adapun, andaipun, walaupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, dan walaupun. Untuk contohnya bisa dilihat di sini ya. Yaitu tipe masuk satu persatu, yaitu partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap yang ditulis terpisah pada bagian-bagian kalimat yang mendampinginya. Maksudnya itu sepertinya contoh ini, ada kalimat harga kain itu Rp10.000 per meter. Bentuk salahnya itu dari per meter karena digabung. Bentuk benarnya yaitu harga kain itu Rp10.000 per meter dipisah. Seperti contoh di samping ini ada materinya. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan para subbab 7.17, yaitu tentang selamat ulang tahun RI ke strip XLV. Angka di dalam ini untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor, ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, dan nilai uang. Untuk menulis kata bilangan tingkat dapat dilakukan menggunakan angka Romawi, huruf, dan angka dengan memberi tanda hubung. Jika lambang bilangan berakhiran strip an, maka keduanya memakai tanda hubung. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Untuk selanjutnya kalian bisa lihat sendiri di sebelah sini ya. Tujuh titik 18 tipe sistem dan teknik. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar. Pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti resolve. Pengucapan masih mengikuti cara asing dan penulisannya dengan cetak miring. Atau kalau ditulis tangan, katanya seperti itu di bawah, di garis bawahi. Kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal diusahakan agar ejaan asing hanya
seperlunya. Kata asing. Sistem, efektif, teknologi. Kata bentuk salahnya sistem, efektif, teknik, teknologi. Bentuk benarnya sistem, efektif, teknik, teknologi. Perhatikan kesalahan pemakaian kata serapan dalam beberapa kalimat berikut. Bentuk salah, obat bermutu tetapi murah tersedia di beberapa optik. Adrianus Moy mengatakan kredit ekspor ini sudah dikurangi. Tapi bentuk yang benarnya obat bermutu tapi murah tersedia di beberapa optik. Adrianus Moy mengatakan kredit ekspor ini sudah dikurangi. 7.19 Tipe kwitansi dan kualitas. Penulisan kwitansi yang sering kita jumpai setiap kali kita menerima honorarium tidak sesuai dengan kaidah penyerapan yang berlaku. Kata yang benar dan sesuai kaidah serapan adalah kwitansi dengan menggunakan kata U kecil. Kata itu sering diserap dari bahasa Inggris. Kata asing, kwitansi, quality, bentuk salah, kwitansi, kualitas, bentuk benarnya kwitansi. Tipe tradisional dan fungsional. Kata-kata jamu tradisional secara fungsional dan secara formal bukanlah bentuk serapan yang benar. Menurut kaidah yang berlaku tentang unsur serapan, kita berkiblat ke ejaan Inggris karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional pertama. Yang pertama 7.21 yaitu tipe Sunarko SH. Singkatan gelar yang harus menggunakan tanda titik sering tanpa titik. Pemakai bahasa beranggapan bahwa semua singkatan dengan huruf kapital tidak diberi titik. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Berikut contoh yang salah, yaitu IR tanpa titik yang artinya insinyur. Yang kedua, DRS tanpa titik yang artinya dokter Andes. Dan bentuk benarnya adalah IR titik dan DRS titik. 5 sampai dengan 10 Maret 1989. Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai 1 titik. Sedangkan pada singkatan dengan 2 huruf kecil tanda titiknya pun ada 2. Berikut adalah contoh yang salah. Yang pertama A.N yaitu atas nama, kemudian D/A atau yang ketiga D.K.K dengan kawan-kawan.
Itu adalah contoh yang salah, dan contoh yang benar adalah A titik N titik, kemudian D titik A titik, kemudian DKK titik. Sebanyak 2.500 liter. Tanda titik digunakan pada angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya. Misalnya, bentuk salah, tebal buku halaman 1,150. Bentuk benar, tebal buku 1,150 halaman. Tipe NIP 130.519.977, yaitu jika angka tidak menyatakan jumlah, maka tanda titik itu tidak perlu digunakan. Angka yang tidak bisa dijumlah seperti nomor telepon, nomor NIP, angka tahun. Saya kasih satu contoh atau dua contoh. Bentuk salahnya yaitu tahun 1000.984. Itu salah karena menggunakan titik. Bentuk benarnya yaitu tahun 1984. Itu tidak menggunakan titik. Yang contoh kedua yaitu halaman 1234 menggunakan titik. Bentuk benarnya itu tidak usah menggunakan titik, seperti buku halaman 1234. Di contoh di samping ini saya beri contoh. Tipe 25, tipe D titik P titik R. Tanda titik tidak digunakan pada singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal kata atau subkata dan pada singkatan yang dieja. Misalnya bentuk salah, bentuk dan kedaulatan, bab 1, U.U.D.1945. Bentuk benar, bentuk dan kedaulatan, bab 1, UUD 1945.